Ketika Biksu Tong dan para muridnya telah sampai di barat, ada yang bilang bahwa kitab suci yang mereka dapatkan adalah kitab kosong, sedangkan isi dari kitab suci yang sebenarnya merupakan perjalanan mereka itu sendiri. Perjalanan Biksu Tong menuju ke barat bersama murid-muridnya, Sun Wukong, Pat Kai, dan Wu Jing. Jadi jika dibahasakan dengan kalimat yang berbeda, maka tujuan yang selama ini mereka cari tidak lain dan tidak bukan adalah proses itu sendiri. Proses melewati 33 cobaan dan 99 rintangan. Nah, dalam meraih tujuan, terkadang value atau nilai yang kita dapatkan saat kita sudah berhasil tidak lebih besar dari perjuangan kita saat sedang mengusahakannya. Contoh misal seorang pacar, terkadang rasa suka saat berpacaran atau saat kita sudah memiliki seseorang yang kita suka tidak lagi sebesar saat kita mengejarnya. Artinya saat kita jatuh bangun berusaha mati-matian untuk mendapatkannya, entah mengapa hal tersebut nampak lebih berkesan daripada saat kita setiap hari memboncengnya. Memang masa-masa tersebut terasa menyakitkan, tapi masa itulah yang paling sulit dilupakan. Jadi misal digambarkan dengan persentase, misal tujuan kita itu bernilai 100%, maka proses yang kita lalui bisa sampai 300%, 500%, atau bisa juga malah minus 100%. Dan sebab itulah banyak orang sukses yang dengan bangga menceritakan masa lalunya, menceritakan suka duka dan pahit manisnya saat berproses. Dalam ilmu komunikasi, memancing orang lain untuk bercerita tentang pencapaiannya merupakan hal yang penting, tapi keberhasilan membuat orang lain bercerita tentang perjuangannya adalah sebuah seni tersendiri. Artinya banyak orang yang senang ketika mereka menceritakan pencapaiannya, namun yang membuat mereka tidak berhenti bercerita adalah saat mereka menceritakan perjuangannya, menceritakan bagaimana orang tersebut menghadapi proses yang panjang dan juga proses yang sulit. Memang begitulah arti sebenarnya dari berproses, meskipun nilainya terkadang lebih rendah dari sebuah tujuan, tapi maknanya lebih tinggi dari tujuan itu sendiri. Bahkan dalam One Piece, mungkin kita akan bahagia ketika melihat Luffy menjadi Raja Bajak Laut, tapi yang perlu digarisbawahi adalah petualangannya bersama nakamalah yang tidak akan pernah bisa kita lupakan. Mulai dari bagaimana Luffy bertemu dengan idolanya, kemudian mengumpulkan krunya, menghadapi musuh-musuh yang kuat, menyelamatkan banyak kerajaan, kehilangan saudaranya, bagaimana dia bisa menjadi sekuat yang sekarang, dan sebagainya. Proseslah yang membuat sebuah tujuan menjadi lebih berarti. Hal ini diperkuat lagi oleh buku Atomic Habits yang mengatakan bahwa proses lebih penting daripada tujuan. Adanya tujuan bisa kita capai karena adanya proses yang harus kita tempuh. Kita mungkin terpesona dengan permainan Messi yang luar biasa, dengan bakat yang bisa dia maksimalkan dapat membuat banyak orang mengaguminya. Namun ketika kita melihat kerja keras Cristiano Ronaldo, tidak hanya rasa kagum, rasa hormat yang kita punya seakan mengalir dengan sendirinya. Hormat akan kerja kerasnya, ambisinya, pantangannya, dan sebagainya. Jadi misal kita kagum dengan seseorang yang berada pada tingkat 100%, kita akan lebih hormat ketika melihat seseorang yang dari 0% berjuang mati-matian sampai akhirnya seseorang tersebut mencapai tingkat 100%. Dan pada intinya bisa mendapatkan kitab suci memanglah hal yang luar biasa, namun di balik itu semua, perjalanan ke baratlah yang membuatnya lebih bermakna. Melanjutkan kisah Kerasakti, tentu perjalanan ke barat bukanlah perjalanan biasa. Dalam perjalanan tersebut, Biksu Tong dan murid-muridnya harus berhadapan dengan berbagai macam siluman yang mencoba membunuh mereka, menghadapi siluman tengkorak, siluman mimpi, siluman ular, kera tumpeng, dan siluman-siluman yang lainnya. Tak hanya itu, yang lebih sulit lagi, mereka harus berhadapan dengan siluman yang ada di dalam diri mereka. Artinya, karena murid Biksu Tong dulunya juga seorang siluman, mereka harus menghadapi diri mereka sendiri, menghadapi emosi negatif, nafsu, dan kebodohan yang ada di dalam diri mereka. Sun Wukong yang terkenal dengan kesaktiannya mungkin bisa mengalahkan setiap siluman yang ia hadapi. Tapi meskipun begitu, seringkali Sun Wukong kalah dengan dirinya sendiri. Ia tidak mampu mengontrol amarahnya dan cenderung bertindak brutal. Terbukti ketika dia berhadapan dengan siluman ular, perjalanan yang hampir ia selesaikan memang membuat Sun Wukong menjadi lebih bijaksana dari sebelumnya. Namun ketika siluman ular menggunakan pusakanya berupa batu 7 emosi dan 6 nafsu, Sun Wukong tidak berdaya karena terpancing amarahnya. Di kondisi tersebut, hanya Biksu Tong lah yang tidak mampan dengan pusaka itu, karena pada dasarnya Biksu Tong memang sudah mampu mengendalikan emosi dan nafsunya. Dari sini kita mendapat pelajaran penting bahwa sehebat apapun kita, sesakti apapun jurus-jurus yang kita punya, jika kita tidak sembahyang, apa gunanya? Dari sini kita mendapat pelajaran penting bahwa sehebat apapun kita, hal apapun yang sudah kita punya dan seberapa banyak pencapaian yang kita raih, kita perlu mengendalikannya. Karena jika kita tidak bisa mengendalikan itu semua, maka kitalah yang akan dikendalikan. Berapa banyak orang yang hidupnya hancur karena kesombongannya, berapa banyak orang yang gagal meraih tujuannya karena tidak dapat mengendalikan diri mereka. Kita mungkin pernah punya niat baik untuk mengembangkan diri kita dan berusaha tidak bermalas-malasan, tapi pertanyaannya seberapa jauh keberhasilan kita? Apakah kita sudah melakukan
melakukan sesuatu yang kita niatkan, ataukah hal tersebut hanya menjadi angan-angan kita saja? Nah, tidak adanya keselarasan antara niat dan tindakan disebabkan oleh penguasaan diri kita yang masih kurang. Artinya diri kita masih dikendalikan oleh rasa malas kita masih dikendalikan oleh ego, nafsu, kesombongan, ataupun alasan-alasan yang sebenarnya tidak terlalu penting. Kemudian, mengingat pengendalian diri adalah hal yang sulit, mungkin kita membutuhkan faktor eksternal untuk membantu kita, seperti aturan, pengalaman hidup, hukuman, nasihat guru, nasihat orang tua, dan sebagainya. Tidak berbeda dengan Sun Wukong, proses pengendalian diri yang ia alami tidaklah berjalan dengan lancar. Dibutuhkan faktor luar untuk mengendalikan sifat nakalnya, seperti nasihat biksu Tong, cincin yang mengikat kepalanya, atau bahkan hukuman yang diturunkan langsung oleh Buddha Rulai, yaitu dikurung di Gunung Lima Jari selama 500 tahun. Kemudian dari sini mungkin muncul sebuah pertanyaan, jika kita dibantu oleh faktor luar untuk mengendalikan diri kita, bukankah diri kita dikendalikan oleh faktor luar tersebut? Nah, mari kita luruskan. Jadi konsepnya, misal kita ingin berolahraga setiap pagi, tapi kita masih kalah dengan rasa malas, itu kan artinya kita masih belum bisa mengendalikan diri kita. Kita masih dikendalikan rasa malas kita. Kemudian, karena kita ingin lebih disiplin, kita pun membuat aturan yang mendisiplinkan diri kita. Pertanyaannya, apakah aturan tersebut mengendalikan diri kita? Jawabannya tidak, karena aturan atau semacamnya yang disitu dapat membantu kita memiliki satu tujuan dengan diri kita, yaitu membuat kita lebih disiplin lagi. Artinya karena disiplin adalah pilihan kita atau sesuatu yang kita inginkan, maka tidak salah jika diri kita dibantu oleh aturan tersebut. Sama halnya dengan Sun Wukong, setelah dikurung 500 tahun di Gunung Lima Jari, dia pun sadar dan ingin menebus dosa-dosanya dengan mengawal biksu Tong mencari kitab suci. Namun karena sifat nakalnya yang tidak bisa ia kendalikan, dalam perjalanannya ke barat, Sun Wukong seringkali membuat ulah. Dan ketika itu terjadi, ketika Sun Wukong hilang kendali, disitulah biksu Tong selalu setia mendidiknya. Jadi pelajaran penting lainnya yang bisa kita petik dari kisah Kerasakti ini, yaitu sekelas siluman pun atau seekor kera liar pun, jika dididik dengan tepat akan menjadi individu yang lebih baik lagi. Dan seberapa banyak atau seberapa besar dosa-dosa yang kita lakukan di masa lalu, jika kita mau bertaubat dan menempuh jalan kebaikan, maka akan selalu ada pengampunan untuk kita. Sebenarnya masih ada banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah Kerasakti ini, seperti bagaimana Sun Wukong mempelajari 72 sihir, bagaimana Patkai melakukan dosa dan menebusnya, pelajaran berharga dari Kera Tungpei, bagaimana ketaatan Panglima Erlang kepada ibunya, mata api Sun Wukong dan mata hati biksu Tong, definisi jodoh menurut Dewi Kwan Im, tingkat kesempurnaan yang diajarkan oleh biksu Tong, dan masih banyak lagi. Mungkin jika ini menarik untuk kita bahas, kami akan membuat part selanjutnya. Dan untuk pelajaran kita hari ini, kita cukupkan sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Saya Bagas, terima kasih.